Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bentuk rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi yang pertama adalah secara lisan kita mengucap lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekali alam. Bentuk rasa syukur yang kedua adalah kalbu, hati, dan jiwa kita mengimani bahwa seluruh nikmat itu karena Ilahi Robbi, nikmat sehat, nikmat iman kita terjaga dengan baik, nikmat istri, nikmat anak, nikmat keluarga, semuanya karena karunia Ilahi Robbi. Bentuk rasa syukur yang sesuai tuntunan yang ketiga adalah Allah memberikan kesempatan umur kepada umatnya. Monggo kita bersama, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan dan waktu harus dibudidayakan dengan baik. Sholawat dan salam kepada Rasulullah penutup Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dengan segenap jiwa, dengan segenap raga, menyampaikan risalah Ilahi Robbi dalam bentuk nasihat, dalam bentuk keteladanan yang baik demi kebahagiaan umat manusia, baik di dunia dan di akhirat nanti. Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam surat Syam Allah telah bersaksi sampai 8 kali. Yang pertama ini, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam apabila menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan seluruh hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Sungguh Allah mengihakan jiwa hati kita dengan sebuah kejahatan dan ketakwaan. Dan beruntunglah manusia yang hati jiwanya ini dengan sebuah diisi dengan ketakwaan. Namun sebaliknya, sungguh merugi manusia yang hati dan jiwanya diisi dengan sebuah kejahatan. Mari kita isi hati kita isi kalbu kita, dan kita isi niat kita sekali lagi dengan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yaitu ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Kenapa akhir-akhir ini ukhuwah Islamiyah ini mulai menipis? Dan bagaimana nanti ukhuwah Islamiyah ini terjaga dengan baik? Mari kita kupas bersama-sama. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Artinya sebuah istilah persaudaraan antara sesama kita muslim yang iman di seluruh dunia ini. Persaudaraan ini tanpa melihat perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan suku, bahkan perbedaan warga negara. Apa yang mengikat ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan itu adalah sekali lagi karena kesamaan kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah,
dan Muhammad adalah utusannya, dan agama Islam agama kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, ternyata keimanan itu jauh lebih kokoh dan jauh lebih kuat dan lebih abadi sampai akhir zaman daripada ikatan yang lain. Ikatan primordial, baik itu ikatan warna kulit, ikatan bahasa, ikatan suku, maupun perbedaan bangsa, bahkan ikatan keluarga. Di dalam tarikh dicontohkan kisah Rasulullah saat itu, sebelum beliau Rasulullah hijrah ke Yasrib Madiyah, di Jazirah Arab terbelah menjadi suku-suku dengan ikatan yang kuat dan saling bermusuhan antar suku, bahkan terjadi peperangan. Tidak ada yang menyatukan suku saat itu, yaitu suku Aus dan Khazraj, sehingga Allah menurunkan di surat Al-Anfal di ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anfa'ta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum inna azizun hakim. Walaupun kamu membelanjakan sesama kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata Rasulullah setelah hijrah mampu mempersatukan kedua suku tersebut. Bahkan Rasulullah juga mencatat dengan tinta emas saat itu bagaimana Rasulullah membawa kaum pendatang dari Mekah, Al-Muhajirin, dengan kaum penolong dari Madinah, Ansor. Mereka rela berbagi, rela ya saling bersaudara, sekali lagi akibat karena keimanan mereka yang sama. Bapak, Ibu, jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, dari berbagai uraian tentu kita cukup menjadi dasar yang kuat bagaimana ukhuwah Islamiyah terbentuk. Yang pertama adalah iman yang kuat. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini ada di tiap hari kita baca di saat doa iftitah. Jadi iman yang kuat ini menjadi dasar kita menjadi persatuan. Yang kedua, akhlak yang terjaga dengan baik. Innamal bungistu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku Rasul diutus menyempurnakan akhlak yang baik. Sekali lagi dengan dasar yang kedua, akhlak yang baik ini juga ukhuwah akan terbentuk. Yang ketiga adalah ukhuwah terbentuk dari akidah. Fadkuruni atikurkum waskuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku atas nikmatku dengan jalan taat kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku dengan jalan maksiat dan durhaka kepadaku. Selanjutnya, ukhuwah yang keempat yang membentuk adalah lurusnya tauhid. Raditu billahi robba wa bil islami bima wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan agama kita adalah Islam. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita urai bagaimana menegakkan dan membina ukhuwah Islamiyah itu. Ukhuwah Islamiyah ini kokoh diperlukan 4 tiang penyangga. Yang pertama, ta'aruf. Yang kedua, tafahum. Yang ketiga, ta'awun. Dan keempat, takaful. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf ini adalah bentuk perkenalan diri kita. Bentuk perkenalan ini bisa dalam bentuk ta'aruf fisik,
misalnya pribadi kita, biodata kita, dan data-data kita harus lengkap. Yang kedua adalah ta'aruf latar belakang, yaitu budaya, suku, agama, dan pendidikan. Yang ketiga, ta'aruf pemikiran. Kita punya ide, kita punya pemikiran, kita punya pandangan, visi, dan misi. Selanjutnya, ta'aruf problem kehidupan, problem sosial di masyarakat, problem sekitar di lingkungan kita. Dengan ta'aruf ini menjadi penyangga yang pertama, sehingga data itu menjadi database bagi umat Islam. Yang kedua adalah tafahum, yaitu saling memahami kelebihan, saling memahami kekurangan, dan pemahaman terhadap kelebihan kekurangan menjadi wadah kerjasama yang saling mengisi, saling mengurangi kesalahpahaman dan jadi semua problem dapat dihindari dengan saling mengerti. Yang ketiga yaitu ta'awun, yaitu kita saling tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang mempunyai kelebihan akan menolong yang kekurangan. Selanjutnya yang keempat adalah takaful, yaitu saling memberikan jaminan sehingga menimbulkan rasa aman, tidak ada kekhawatiran, kecemasan dalam menghadapi kehidupan ini. Karena ada jaminan dari sesama kaum muslimin untuk saling memberikan rasa aman. Jamaah yang dimulaikan Allah, kalau kita analogikan ke kondisi sekarang, bagaimana ukhuwah Islam ini makin menipis, ini berarti menandakan bahwa kita imannya tidak kuat, akhlaknya tidak terjaga dengan baik, tidak kuat atau tidak kokoh akidahnya, serta tidak lurus tauhidnya, sehingga ukhuwah ini akan berkurang. Mari kita bentuk ukhuwah Islamiyah itu dalam bentuk aktualisasi nyata kerjasama. Misalnya mulai dari Bustanul Alfal ke MI maupun SD. Jadi sama-sama amal usaha Muhammadiyah. Jadi saling membentuk sehingga yang di sekolah di bawahnya, di amal usahanya akan diteruskan di amal usahanya di berikutnya. Ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ukhuwah ini akan terbentuk dengan baik sampai ke atas, dari mulai SDMI sampai ke SMP juga, MTS, bahkan diteruskan ke setingkat madrasah aliyah, SMK maupun SMA. Jamaah yang dimuliakan Allah, monggo saya menghimbau kepada amal usaha di cabang Mungkit, monggo kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah yang terbentuk ini akan memberikan rasa saling memiliki. Kita memiliki amal usaha Bustanul Afal, kita juga memiliki amal usaha MI maupun SD, dan seterusnya. Ini khusus di bidang pendidikan. Kita juga bisa kita kembangkan di cabang. Misalnya kita punya Marimat, mari kita bina ukhuwah Islamiyah itu dalam bentuk di bidang ekonomi atau bidang usaha. Kita sudah punya usaha, monggo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berbelanja, kita berrezeki masing-masing sehingga ukhuwah ini terjaga dengan baik. Kita berbelanja di Marimat atau sekolah amal usaha juga bisa berbelanja di Marimat. Ini sekali lagi akan meningkatkan ukhuwah kita di bidang bisnis atau ekonomi. Termasuk mari kita ukhuwah Islamiyah di bidang kesehatan. Di cabang juga punya klinik Pratama BKIA di Mungkit. Ini monggo kita manfaatkan. Kita jaga kesehatan kita dengan memanfaatkan klinik Pratama ini dengan baik, sehingga antar kita sesama muslim di Mungkit ini bisa terjaga dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, memang kondisi saat ini dengan kondisi pandemi COVID ini memang ada keterbatasan kita untuk berkomunikasi. Ini bukan berarti kita akan
hanyut dengan kondisi tersebut. Mari kita yakin dengan iman yang kuat, akhlak yang baik, akidah yang kokoh, serta lurusnya tauhid, Allah akan memberikan berkah kepada kita. Silaturahmi antar amal usaha, baik itu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan, ini akan terjaga dengan baik. Dan sampai saat ini Muhammadiyah sudah membuktikan hampir 100 tahun atau 1 abad, karena ukhuwahnya itu terjaga dengan baik. Alhamdulillah, persekutuan ini sampai saat ini sudah menunjukkan aktualitas nyata di lingkungan kita. Bapak, Ibu, jamaah yang kami hormati, pemirsa yang kami muliakan, itu ukhuwah Islamiyah yang kita sampaikan hari ini memberikan motivasi kepada kita semua. Mari kita perbaiki lingkungan kita ini dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Lingkungan yang kondisi sosialnya berkurang atau miskin itu akan tertutup dengan ukhuwah Islamiyah kita yang terjaga dengan baik. Semoga ada manfaatnya. Yang betul itu karena dari Allah. Kalau itu keliru, saya mohon maaf dan mungkin dari kekurangan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.